Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafal Khairi dengan NPM 22520112009. Di video ini saya akan menjawab persoalan UAS tentang hukum Islam. Jadi yang pertama itu, jelaskan suatu hukum menikah disertai dengan contoh-contoh kondisi dan individu yang bersangkutan. Jadi dengan keadaan hukum seorang setelah menikah, secara umum ini menikah memberikan hak dan kewajiban tertentu kepada pasangannya. Contohnya itu seperti hukum waris, dapat mengakui suami atau istri sebagai pewaris sama lain. Terus yang kedua itu, sebutkan dan jelaskan cara-cara memperoleh hak dan hak milik menurut Islam. Maksudnya sebutkan dan jelaskan cara memperoleh hak milik menurut Islam. Jadi yang dapat diperoleh itu ada melalui beberapa cara. Yang pertama itu ada warisan. Seseorang dapat memperoleh hak milik atas harta melalui pewaris. Terus yang kedua ada pembelian atau bai, sebutannya. Hak milik dapat diperoleh melalui transaksi jual beli. Terus yang ketiga ada hadiah atau hibah. Seseorang juga dapat memperoleh hak milik melalui pemberian hadiah. Terus yang keempat ada penguasaan. Penguasaan ini kata lainnya iktina, sama dengan hak milik dapat diperoleh melalui penguasaan yang sah terhadap suatu benda. Misalnya jika seorang memiliki tanah gitu, menggunakannya sesuai dengan aturan Islam, maka hak milik atas tanah tersebut diakui. Terus soal yang ketiga, sebutkan dan jelaskan tujuan aktivitas ekonomi dalam Islam. Jadi yang ketiga itu diantaranya ada keadilan, adil, memastikan adanya keadilan dalam distribusi kekayaan dan peluang ekonomi. Terus yang kedua itu ada kesejahteraan atau falah, aktivitas ekonomi diarahkan untuk mencapai kesejahteraan umum. Terus yang ketiga itu ada mencegah kemubaziran atau israf. Jadi itu mencegah pemborosan dan penggunaan sumber daya yang berlebihan. Yang keempat itu ada memajukan kesejahteraan sosial, maslahah atau aktivitas ekonomi diharapkan membawa manfaat sosial dan tidak merugikan masyarakat. Yang kelima ada kerjasama dan kebersamaan, ta'awun, atau mendorong kerjasama dengan kebersamaan antar individu, kelompok dalam kegiatan ekonomi. Yang keenam ada pemberdayaan individu dan masyarakat, tazkiyah, yaitu mendorong memberdayakan individu dan masyarakat melalui kegiatan ekonomi. Terus yang keempat, jelaskan yang Anda ketahui tentang hukum perikatan Islam. Jadi hukum perikatan Islam itu tuh bisa dalam berbagai bentuk, contoh kayak akad nikah, akad jual beli, akad pinjam meminjam, akad wakaf, akad mudharabah, akad musyarakah. Jadi dalam bentuk apapun perikatannya yang mengikat antar individu dan yang dapat menimbulkan akibat hukum itu sendiri dalam Islam. Dan yang terakhir ini soalnya, jelaskan yang Anda ketahui terkait dengan hukum perceraian menurut Islam. Jadi hukum perceraian dalam Islam ini banyak prosedurnya itu. Jadi prosedurnya itu tuh ada talak, cerai. Jadi talak itu merupakan hak suami untuk menceraikan istrinya. Jadi proses talak ini harus dilakukan dengan penuh pertimbangan dan tidak sewenang-wenang gitu. Terus yang kedua itu ada iddah, masa tunggu. Jadi setelah diberikan talak, wanita harus menjalani masa tunggu iddah. Jadi sebelum dapat menikah lagi gitu. Yang ketiga itu ada khulu atau perceraian atas permintaan istri.
yaitu ya jika istri menghendaki perceraian, ia dapat mengajukan khulu. Dalam khulu itu istri menyatakan kesediaannya untuk memberikan sesuatu sebagai ganti hak talak dari suaminya. Yang keempat ada rujuk. Rujuk itu rekonsiliasi. Jadi sama dengan hukum Islam mendorong rekonsiliasi antara suami dan istri sebelum mengambil langkah perceraian. Dalam beberapa kasus pihak keluarga atau mediator perbedaan dan memulihkan perhubungan. Terus yang terakhir ini ada harta bersama dan nafkah, yang dimana dalam proses perceraian pembagian harta bersama dan kewajiban nafkah terhadap anak-anak menjadi perhatian penting. Jadi Islam menetapkan aturan terkait dengan pembagian harta, tanggung jawab finansial yang harus dipenuhi oleh suami gitu. Sekian dari saya, Muhammad Al Khairi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.